Ustadz UAS dan Ustadz Yahya CS bukan segalanya bagi umat Islam di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya ikut mengomentari dari apa yang saya himpun dari polemik para pendakwah yang sudah berkelas dan terhormat, yang dapat saya jangkau dari berbagai YouTube dan saya rangkum untuk saya komentari dalam tayangan VT kali ini buat seluruh rakyat Indonesia dalam bingkai negara Bhinneka Tunggal Ika. Dalam payung rahmat Allah, dalam kasih dan sayang Islam rahmatan lil alamin, yang dimanifestasikan ke dalam 5 sila Pancasila. Saudaraku, ketahuilah, HTI itu adalah kaum Mirza dan Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka terintegrasi tahun 1953 oleh Muhammad Taqiyuddin An-Nabhani asal Yordania, antara Ikhwanul Muslimin dan Jamaah Tabligh 1927 yang didirikan oleh Amir pertama Ahmadiyah Lahore yang bernama Muhammad Ali Ilyas. Akidah mereka adalah gabungan akidah Mujassimah dan Qadariyah, di mana Wahabi berakidah Mujassimah sementara Ahmadiyah berakidah Qadariyah, yakni tidak mengimani adanya takdir Allah. Keduanya telah disyarahkan oleh Nabi bahwa mereka itu bukan dari golonganku, yakni maksudnya kaum Qadariyah, Mujassimah, termasuk kaum Murji'ah bukan pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hizb ut Tahrir dideklarasikan tahun 1953 di Palestina dengan tujuan menjadikan tokoh khilafah internasional melalui ormas politik global, agar mudah memperoleh pengikut untuk membela kemerdekaan Palestina dan mengamankan Masjidil Aqsa dari Yahudi Zionis dengan resolusi Daulah Al-Islamiyah wan Nubuwah. Faktanya, justru terbalik, dengan melahirkan sosok Osama bin Laden dan Abu Bakar al-Baghdadi dalam skenario elit politik Bani Saud, Amerika, Inggris, dan Israel, bukan untuk Palestina dan Masjidil Aqsa, setelah era kejayaan Uni Soviet runtuh karena perang di Afghanistan dimenangkan oleh pihak Osama bin Laden yang diprakarsai oleh Bani Saud, Amerika, Inggris, dan Israel. Sejak itu, negara adikuasa Uni Soviet jatuh ke tangan sekutu Bani Saud, Amerika, Inggris, dan Israel hingga kini, dan itulah pelaksana misi Illuminati Zionis Yahudi. Mereka, Wahabi, Ikhwanul Muslimin Mesir, dan JT 1927 Afghanistan, adalah umat dua nabi palsu, yaitu umat Muhammad bin Abdul Wahab dan umat Mirza Ghulam Ahmad dari sisi Ahmadiyah Lahore, yang hingga kini Jamaah Tabligh menggadang-gadang calon Imam Mahdi pengganti Osama bin Laden dan Abu Bakar al-Baghdadi, yaitu Muhammad Qasim, anak dari Amir kelima agama Ahmadiyah, yaitu Dr. Pasha Abdul Karim. Faktanya, keberadaan Osama bin Laden dan Abu Bakar al-Baghdadi yang dilahirkan Hizb ut Tahrir, hanya untuk kepentingan Bani Saud, Amerika, Inggris, dan Israel. Itulah Daulah Al-Islamiyah wan Nubuwah Hizb ut Tahrir yang merancang lahirnya Imam Mahdi palsu. Tokoh Ustadz YouTube yang menampilkan misi khilafah ini adalah Ustadz Zulkifli Muhammad Ali Ilyas, Ustadz Ahmad Baikuni, dan Ustadz Andre, yaitu Ustadz politik Hizb ut Tahrir yang disebut Ustadz Akhir Zaman. Mereka bertugas untuk merekrut umat Islam non-Wahabi dan non-Ahmadiyah ke bahtera politik Hizb ut Tahrir dengan label Tabligh. Nama Ustadz Zulkifli dinisbatkan kepada pendiri Jamaah Tabligh Pakistan yaitu Muhammad Ali Ilyas, sahabat Mirza Ghulam Ahmad, yang levelnya sekelas dengan Abu Bakar As-Siddiq dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hizb ut Tahrir masuk ke Indonesia tahun 1983. Golongan mereka ini memakai atribut yang sama yaitu jidat hitam, tanda lain dari tanda kaf aro di jidat Dajjal mata satu, yaitu yang dimaksud sebagai tanda Masih Dajjal oleh Rasulullah. Sebuah tanda yang bisa dibaca oleh orang yang pandai membaca maupun yang buta huruf. Itulah tanda jidat hitam. Mereka telah menciptakan satu kondisi Islamofobia yang memicu lahirnya kelompok anti-Arab secara global, yang turut memusuhi Islam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mempercepat lahirnya tangan Yahudi terbarukan di NKRI, yaitu agama kembali ke leluhur Jawa, Sabdo Palonoyo Genggong, aliran ateis yang dulu dipelopori DN Aidit. Agama apakah itu? Yaitu agama Budi di Jawa Timur yang dibangun oleh si Mbah Saeno. Ketahuilah, termasuk UAS dan Habib Rizik, adalah harapan Hizb ut Tahrir untuk dapat merekrut umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia melalui tangan Ustadz UAS dan Habib Rizik CS. Saudaraku, ketahuilah, agama Wahabi dan Ahmadiyah sama palsunya dengan agama Bani Ba'alawi. Semua mereka adalah sekte-sekte Syiah. Di dalam kiprahnya, mereka bertakiyah dan anti-Syiah itu cuma untuk membesarkan kelompok sekte mereka. Waspadalah, mereka semuanya pengikut Nabi palsu. Sekte-sekte mereka berawal dari mimpi. Dari mereka si Dajjal mata satu, juga dari sekte Syiah Isfahan Irak. Si Dajjal mata satu adalah puncaknya waliullah sakti yang palsu, Nabi yang palsu. Sihirnya menyerupai mukjizat dari Allah, sehingga ia mengaku sebagai Allah. Dan Allah bagi agama Bani Ba'alawi adalah Habibi Abdullah Ba'alawi. Rukun Islam ke-6, berhaji dan umroh ke Ka'bah palsu di Tarim. Wahabi dan Ba'alawi adalah dua tangan Yahudi untuk Indonesia. Mereka adalah golongan ahli kitab terakhir.
Mereka secara historis terlahir dari sekte-sekte Syiah, seperti Ahmadiyah juga. Pengikut Dajjal nanti juga kaum Isfahan Iran. Semua mereka punya nabi tersendiri. Dan tugas mereka adalah bagaimana sebisa mungkin merebut martabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya untuk jadi goi mereka, untuk jadi budak mereka, yang disebut muhibbin. Serta untuk murtad dan mengikuti serta mengimani jejak mereka tanpa disadari, karena kelicikan cara mereka bertakiyah. Dan itu semua untuk kekuasaan dan kejayaan etnis Yahudi di muka bumi sebagai ras yang paling mulia di antara semua manusia. Faktanya, mereka menjaga ras DNA mereka dengan cara wanita kaum Ba'alawi tidak diharamkan menikah dengan Bani Ba'alawi. Tapi mereka memperbanyak menggauli wanita non-Ba'alawi agar gen DNA Yahudi mereka semakin meluas dan dapat semakin berkuasa. Ketahuilah, saudaraku, kiblat Wahabi sesungguhnya berada di puncak Gunung Habsi, tempat di mana Dajjal bermata satu bertahta, yaitu di antara Mekah dan Madinah. Kiblat sebenarnya bagi agama Ba'akawi yang berakidah dan bersyariat warisan Lucifar, kaum musyrikin jahiliyah itu, adalah Ka'bah buatan mereka di Tarim. Mereka berakidah Mujassimah, seperti akidah Syekh Syiah Siti Jenar, Manunggaling Kawulo Gusti, Wihdatul Wujud, dan Hulul. Dan ketahuilah, puncak segala akidah Mujassimah mereka adalah wujud nyatanya seorang yang mengaku Nabi, Rasul, bahkan Tuhan, seperti Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam yang menyerupai pemegang mukjizat tertinggi. Yang terakhir bahkan mengaku sebagai Tuhan yang wajib disembah manusia, yaitu Dajjal si mata satu. Waspadalah. Jangan berpatokan kepada ustadz yang awam tentang siapa kaum Ba'alawi itu, seperti Uwas. Ingatlah, beliau mengambil Thoriqoh Rabithah Alawiyah Ba'alawi. Ingatlah, Uwas pernah terjerumus dan mengagungkan HTI, berbaiat dengan ISIS bersama FPI, anti Pancasila, dan mengatakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmatan lil alamin hanya bagi keluarganya saja. Itulah rekam jejak digital. Uwas mereka jadikan pikat agar umat Islam menuruti kaum Masihid Dajjal itu. Apakah Uwas dan Yahya tetap akan mengikuti para habaib Bani Alawi dan mengimani apa yang mereka imani? Yakni rukun Islam keenam yang mereka ubah, berhaji dan umrah ke Ka'bah palsu di Tarim. Apakah Uwas dan Yahya akan membiarkan umat Islam tetap terjerumus dalam kesesatan yang nyata itu? Semoga beliau-beliau itu sudah bertobat, dikarenakan semua kebusukan, kemusyrikan, dan kejahiliahan klan Ba'alawi telah secara masif terbongkar. Apakah Uwas dan Yahya tetap percaya bahwa habaib itu cucu Nabi yang bernabikan, bertuhankan Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam, dan berhaji serta umrah ke Ka'bah palsu di Tarim? Mereka berdua bukan segalanya bagi umat Islam di Indonesia. Ketahuilah dan sadarilah bahwa Islam itu bukan dibesarkan oleh mereka di Indonesia. Okelah, selama ini mungkin Uwas dan Yahya sangat awam tentang siapa Bani Ba'alawi itu. Tapi sekarang, apakah mereka tetap membela keberadaan Bani Ba'alawi jika sudah diketahui bahwa mereka adalah penjajah agama Islam Nabi Muhammad dan NKRI? Alasannya, satu Bani Ba'alawi berkata, tatkala ditanya malaikat di dalam kubur, "Marob buka?" Dijawab, "Habibi Abdullah Ba'alawi." "Waman Nabiuka?" Dijawab, "Habibi Abdullah Ba'alawi." "Waman kita buka?" Dijawab, "Habibi Abdullah Ba'alawi." 2. Membuat Ka'bah palsu di kota Tarim. 3. Berhaji dan umrah ke Ka'bah palsu di kota Tarim. Musuh NKRI. Alasannya, 1. Bani Ba'alawi didatangkan oleh Belanda ke Indonesia untuk membela penjajahan Belanda atas Indonesia. 2. Banyak pahlawan dari kalangan ulama tertangkap dan dibunuh Belanda, karena Bani Ba'alawi dikondisikan sebagai pikat untuk menangkap dan membunuh para ulama pejuang kemerdekaan Indonesia. Waspadalah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Semoga bermanfaat.